Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa ya bitaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 120-121. Maka nali ahlil Madinah tidak pantas bagi orang-orang Madinah saat Al-Quran masih turun, Nabi berada di tengah-tengah mereka, minal a'rab, maka nali ahlil Madinah wa man haulahum, tidak pantas bagi penduduk Madinah dan penduduk sekitar Madinah dari orang-orang Arab. Kalau Arab begitu itu Arab desa. Kalau tidak ada alifnya berarti Arab kota yang sudah berpendidikan, berkebudayaan, berkemajuan, sudah kenal kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak pantas ayyatakhallafu ar-Rasulillah, menyelisihi maksudnya tidak melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Wala yarghabu bi anfusihim an nafsih, lebih mementingkan kepentingan pribadi, mengalahkan anjuran dari Allah dan Rasulnya. Dzalika bi annahum la yusibuhum dhama. Setiap atos, dhama itu sama dengan atos. Dalam berjuang ada kalanya kita ini haus. Ada kalanya mendapat suatu cobaan, musibah, bukan langsung diterima. Wala nasab, adalah kalanya kita ini ta'ab. Ta'ab itu lelah. Berjuang tapi sepertinya kok nggak berhasil atau belum mendapatkan sambutan. Wala makhmasah. Dalam perjuangan ada kalanya majah, lapar. Semua yang terjadi, dhoma, nasab, makhmasah, fi sabilillah. Apapun namanya, kalau itu semua dilakukan karena ingin mengharap ridho Allah, wala yata'una mauti ayyaghidhul kufar. Sampai pada suatu saat langkah kita, tapi sikap kita, langkah kita itu membuat orang-orang kafir yang betul-betul memusuhi umat Islam itu menjadi kurang berkenan karena langkah dan sikap kita.
dan keputusan kita, itu semuanya wala yanaluna min aduwin naila illa kutiba lahum bihi amalun saleh. Semuanya apalagi sampai berhadapan secara fisik, wala yanaluna min aduwin naila qatlan wa hazimatan. Itu semuanya dicatat oleh Allah kutiba lahum bihi amalun saleh. Dianggap nilai yang saleh, yang bagus, amal yang saleh. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan dukungan dan pahala kepada orang-orang yang berusaha melakukan yang terbaik. Muhsin itu dari yang baik menjadi yang terbaik, tapi tidak usah merasa baik atau merasa terbaik. Teruslah kita berusaha untuk menjadi baik, ditingkatkan. Wala yunfikuna nafaqatan shaghirah, dan apapun biaya yang kita keluarkan, kecil atau besar, shaghirah wala kabirah, semua yang kita keluarkan, kalau la ketemu la itu menjadi plus. Wala yunfikuna nafaqatan shaghiratan wala kabirah wala yaqta'una wadiyan, semua langkah kita, kita berjalan, naik, turun, bahkan melewati lembah, illa kutiba lahum, semuanya usaha kita itu, gerak, langkah, niat kita semua, kutiba lahum, dicatat sebagai catatan yang baik. Liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun. At-Taubah ayat 120, 121. Laqad taraktum bil madinati aqwaman ma sirtum masira wala anfaqtum min nafaqati wala qata'tum min wadin illa wa hum ma'akum fih. Qalu ya Rasulullah wa kaifa yakununa ma'ana wa hum bil madinah qala habasahumul udhru. Apapun yang kita lakukan, bahkan saat kita sakit, kalau kita punya keinginan niat yang baik, apalagi dulu waktu kita sehat pernah melakukan perbuatan baik. Sekarang kenapa kita tidak bisa melakukan perbuatan baik itu dengan sempurna? Habasahumul udhru. Karena menahan hum kepada mereka al-udhru. Apa? Alasan yang dibenarkan menurut syar'i, menurut Allah dan Rasulnya. Maka dalam keadaan kita tidak bisa melakukan kewajiban kita dengan sempurna, oleh Allah dicatat pahalanya dengan sempurna seperti saat kita masih sehat. Ini pelajaran selagi kita masih sehat, masih bisa beribadah dengan sempurna dan seterusnya, maka cobalah kita melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Itu ada di Bukhari 2839, 4423, hadis dari sahabat Anas. Abu Daud 2508, Ibnu Majah 2764, Ahmad juz 3 halaman 103, Ibnu Hibban 4731. Kunna ma'a Rasulillah fi ghazatin faqala inna bil madinati larijalan ma sirtum masira wa la qata'tum wadiya illa kanu ma'akum habasahumul marad. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih. Kalau kita tidak bisa berbuat baik, setidaknya kita mendoakan atau menunjukkan di sana loh ada kebaikan atau orang itu baik. Maka pahalanya mendekati orang yang melakukan. Cuma menunjukkan kalau itu baik ya ini pahala. Cuma hati-hati apabila menunjukkan dan lain sebagainya. Khawatir kebaikan itu terselubung zaman seperti sekarang. Luarnya sepertinya baik tapi maksudnya itu adalah kepentingan dunia dan jabatan atau kepentingan politik tertentu, aliran tertentu dan lain sebagainya. Jadi hidup sekarang hidup penuh dengan cobaan atau penuh dengan fitnah, hati-hati. Tapi kita harus husnudzon, baik sangka, diwarnai dengan ketawaduan, merendah, tapi penuh dengan juga dengan kehati-hatian, dengan tabayun. Lalu wa qauluhu man tawadda'a wa kharaja ila sholati fawajada an-nasa qad sallau. Kalau kita misal berangkat untuk sholat jamaah, untuk apa saja kebaikan, ternyata
Di situ sudah hampir berakhir. Fawajada maka menemukan siapa man annasa kepada manusia, orang-orang qad shallau yaitu sudah sholat. Sudah hampir berakhir atau bahkan sudah sholat. Sehingga kita ya, sholat sendirian, tapi niatnya kita niat baik, sholat berjamaah dan seterusnya. A'ta maka akan memberikan kepada man Allahu siapa Allah misla ajri man shallaha wa hadaraha. Maka Allah akan memberikan pahala seperti pahalanya orang yang mendekati pahalanya orang yang sholat sempurna, sholat jamaah. Itu diantaranya ada Abu Daud 564. Jadi keinginan maksud membuktikan itu perlu ya. Hadis dari sahabat Abi Hurairah katanya An-Nasai juz 2 halaman 111. Ya wallahu alam. Yang penting kita udah berusaha dan menjaga niat yang baik. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nisa, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah. Adapun siapa orang yang dia melangkah min baitihi dari rumahnya sebagai gambaran bergerak, merealisasikan, membuktikan usaha baiknya, may yahruj muhajiron, halil dalam keadaan hijrah, maksudnya untuk pindah dari yang kurang baik kepada yang baik atau yang sudah baik untuk lebih baik untuk mengharapkan keridhaan Allah, orang bekerja, orang ibadah, apa saja yang keluar dari rumahnya bergerak dalam rangka hijrah mencari keridhaan Allah, ilallah menuju Allah wa rasulihi dan rasulnya, ternyata di luar dugaan summa yudrikul maut, kemudian menemukan kepada man al mautu apa kematian. Faqad waqa ajruhu 'ala Allah, maka orang itu syahid. Cuma hati-hati, bekerja hati-hati. Kalau niatnya bekerja keluar dari rumah, ingin niat beribadah, memenuhi kebutuhan dan memenuhi tanggung jawab sebagai keluarga, apalagi tulang punggung keluarga misal, maka insya Allah kalau kita sudah berdoa dan hati-hati, tempatnya baik, waktunya baik, berjalan dengan cara yang baik dan seterusnya, maka insya Allah syahid. Dan bahkan faqad waqa'a maka sungguh terjadi ajruhu apa pahalanya man Allah. Hanya Allah yang tahu berapa besar pahala orang itu. Wa Allah dan ada siapa Allah wafur yaitu betul-betul karena didahulukan betul-betul apalagi masdar itu maha pemaaf, rahim, maha penyayang. Jangan pernah putus asa dari maaf dan kasih sayang Allah. Berharaplah kepada Allah, memintalah kepada Allah. An-Nisa ayat 100. Wabidalilin annan niyata sadiqatah hiya aslul a'mal. Fa idza sahat fi fi'li ta'atin fa'ajizah bisa ajaza bisa ajiza itu ya. Fa'ajiza anha sahibuha limani imman aminha fala bu'da fi musawati ajri dzalikal ajizi li ajril qadiril fa'ili wa yazidu alaihi liqaulihi alaihi salam niyyatul mu'mini khairum min amalihi. Ada ungkapan meskipun ungkapan ini tidak kuat tapi ini sebagai pemacu paling tidak kita punya niatan yang baik. Jadi niat dulu, bertahap lalu kita berusaha melaksanakan, memenuhinya. Berikutnya At-Taubah ayat 122. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din. ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يهذرون. Orang mukmin itu biarkan mereka punya kemampuan masing-masing, punya hobi, usaha masing-masing. Yang penting tidak melanggar Al-Quran dan As-Sunnah. Cukup kita memberikan masukan, mewarnai, dan sambil melihat dari kejauhan, khawatir, kepleset, dan lain sebagainya.
Jadi jangan pernah memaksakan atau orang harus sama dengan kita. Orang mukmin itu ada yang berperang, ahli perang, ada yang berjihad dengan harta, ada yang berjihad dengan ilmu, ada yang berjihad dengan membantu pemikiran, karya, usaha, dan lain sebagainya. Falaula nafara min kulli firqah minhum ta'ifah. Ada yang sebagian yang membela negara, bela negara, ada yang menjaga di perbatasan, ada yang menjadi semacam TNI, menjaga keamanan negara di perbatasan apabila ada konflik dengan negara lain, ada yang menjaga di kota seperti aparat kepolisian, ada yang di bidang pendidikan, liyatafaqahu fiddin, ada yang di bidang pendidikan. Waliyunziru qaumahum, nanti setelah ngaji kepada Nabi menyampaikan ilmu itu kepada semua saudara kita yang tidak ikut hadir, tidak ikut ngaji waktu itu. Jadi sama-sama kita itu menghargai usaha dan perjuangan dari saudara-saudara kita. Tidak perlu kita merasa bahwa kita yang paling berjasa. وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Itu At-Taubah 122. Jadi semuanya bermanfaat dan berjasa, kita bersama-sama untuk kebaikan bersama. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ وَهِيَ أَنَّ الْجِهَادَ لَيْسَ عَلَى الْأَعْيَانِ وَأَنَّهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ كَمَا تَقَدَّمَ. إِذْ لَوْ نَفَرَ الْكُلُّ لَضَاعَ مَنْ وَرَاءَهُم مِنَ الْعِيَالِ. Kalau semuanya berperang, keluarganya di belakang, siapa yang mau jaga? Kalau semuanya berperang, pendidikan bagaimana? Kalau semuanya di pendidikan, siapa yang mau menjaga keamanan? فَلْيَخْرُجْ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ لِلْجِهَادِ وَلْيُقِمْ فَرِيقٌ يَتَفَقَّهُونَ فِي الدِّينِ وَيَحْفَظُونَ الرَّحِيمَ. Jadi bagus apabila dalam dakwah itu ada amar ma'ruf, ada yang nahi mungkar. Kalau amar ma'ruf memang harus lemah lembut, santun. Kalau nahi mungkar ya harus tegas. Jadi tidak boleh kita kepada saudara kita yang tegas kita bilang Islam itu enggak begitu, harus santun. Enggak lah. Jadi lihat di mana dan sedang apa. Waktu amar ma'ruf lemah lembut, waktu nahi mungkar berhadapan dengan kemungkaran ya mesti tegas lah, bahasanya tegas, perbuatannya tegas, dan bekerja sama dengan aparat. Jadi kita harus saling bangga, saling mendukung. Tidak boleh dan jangan sampai kita menjadi alat untuk diperalat oleh mereka yang punya kepentingan, oleh oknum pejabat dan lain sebagainya. Memang Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi jangan lupa Asmaul Husna itu ada Al-Jabbar, Al-Qahar. Al-Fatihah itu yang kita baca setiap hari, setiap kita sholat itu, setiap saat. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tapi jangan lupa, di situ juga ada Maliki Yaumiddin. Itu tentang hukum, tentang pembalasan, tentang hukum, tentang ketegasan. Memang satu sisi ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Satu sisi ada ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tapi di sisi yang lain ada yang tegas, ghairil maghdzub tuh tegas tuh Allah. Jadi memperingatkan agar kita tidak terkecoh dengan al-maudhub, al-yahud, waladhdallin. Nah, kalau kira-kira mereka merugikan kita. Kalau tidak merugikan kita, biarin saja, malah kita bantu sesama makhluk Allah, hamba Allah, sesama anak bangsa. Waladhdallin, itu tegas itu. Jangan sampai kita terpengaruh dengan ad cara berpikir dan gaya hidup an-Nasara misal. Ya banyaklah bedanya. Menurut kita babi jangan dimakan, menurut mereka babi ya dulu kan ada itu bipang itu kan, ada lagi menjadi bapak bipang itu kan istilah dulu kan. Dulu ada anjuran makan bipang, itu kan babi, bagi kita umat Islam tidak. Silahkan kalau yang mau yang lain. Tidak pakai baju menurut kita harus menutup aurat menurut umat Islam. Menurut mereka itu seni nggak apa-apa gitu kan. Orang pakai jilbab, pakai cadar, katanya intoleran, radikal, kadrun, Taliban. Sedangkan orang telanjang itu di jalanan, di mall-mall, di YouTube,
itu dibiarin. Ya itu kan masing-masing pilihan. Cuma umat Islam harus di situ ada sikap. Itulah yang dimaksud ada waktunya kita lemah lembut, ada kalanya Allah menyampaikan kebenaran tanpa harus mencaci maki, tanpa harus membenci, tapi bagaimanapun kebenaran itu harus tegak dan harus disampaikan. Jadi ada Bismillahirrahmanirrahim, ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, ada Malik Yaumiddin. Jadi ada juga ghairil maghdub, ada juga waladhdallin, begitu. Ada kita Ar-Rahman Ar-Rahim, tapi juga ada Al-Qahhar, Al-Jabbar, itu Asmaul Husna. Berikutnya, Allah menyampaikan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Banyak-banyaklah kita mendekat dan bertanya kepada orang yang faham, yang ahli di bidang agama masing-masing. Tapi tidak semuanya orang itu lalu memahami semua bidang masalah. Dan kita harus menghargai orang yang berbeda dengan kita. Illa tamfiruhu yu'adzibukum adzaban alima wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadurruhu syai'a wallahu ala kulli syai'in qadir. At-Taubah 39. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Al-Quran surah Fatir ayat 28. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Itu hadis Bukhari 3461, Muslim 1037. Jadi kita berusaha mempunyai ilmu dan kita juga mendekat kepada orang yang punya ilmu agar kita ini bisa mendapat penjelasan, penerangan. Karena itu ayat pertama turun itu Iqra, agar Nabi itu punya ilmu, punya wawasan, bisa membaca situasi dan kondisi. Jadi liyatafaqahu fiddin, ilmu itu penting, pengalaman itu penting. At-Taubah ayat 122. Oleh karena itu mohon maaf ya, orang itu ada kalanya memang sudah tua umurnya. Meskipun beliau tidak paham di bidang teknologi, tapi orang tua itu banyak menemui dan telah berhadapan dengan suatu situasi atau pengalaman. Banyak makan garam kata orang. Jadi mintalah pendapat kepada orang yang kira-kira berpengalaman dan lain sebagainya tanpa kita harus menggurui. Bisa diterima, bisa tidak. Tapi bagaimanapun pendapat orang lain itu bermanfaat juga bagi kita. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Itu Ibnu Majah 224. Loh, muslimah kok nggak masuk? Itu sudah jadi satu kesatuan. Karena laki perempuan itu jangan dibedakan. Itu sama. Cuma yang satu laki, satu perempuan. Begitu. Jadi sama itu. Allah menciptakan sama-sama hamba Allah. Sama-sama punya kelebihan laki dan perempuan itu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma salakallahu bihi tariqan ilal jannah wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridal li talibil ilmi wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard wal hitan fi jawfil ma wa inna fadlal alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakib wa innal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrithu dinara wala dirhama innama warasul ilma faman akhadha bihi akhadha bihadzin wafir. Jadi ini dukungan bagi orang yang terus memperdalam dan mengasah ilmu. Selama kita masih hidup, sehat, dikasih waktu, dikasih sehat, teruslah kita banyak-banyak mencari ilmu, mencari pengalaman. Dan sekarang cari ilmu itu bisa jauh, bisa enggak jauh, bisa capek, bisa enggak. Karena ilmu ada di tangan kita juga. Di HP itu kalau mau cari ilmu juga banyak. Tinggal yang dipencet yang apa, begitu kan. Bahasa juga banyak itu, mau belajar bahasa apa misalnya. Ya, orang kita mendengar misal ketika ada orang membuat di situ tentang suatu desa misal, kita bisa belajar dan mendengarkan percakapan mereka. Bagaimana bahasa daerah dan lain sebagainya. Innal malaikata la tadau ajnihataha. Lalu
La tazalu ta'ifah min ummati zahirin 'alal haqqi hatta taqumas sa'ah. La yazal, bahwa selama kita ini menuntut ilmu dan berusaha menjadi orang yang baik dan benar, maka insya Allah dimanapun kita berada, kita akan selamat dan kita bahagia. Itu diantaranya At-Tirmidzi 3535, 3536. Demikian juga Bukhari 3640, Muslim 1921. Dimanapun kita berada, itu terserah kita. Bagaimana cara kita berjalan, berpakaian, menatap, berbicara, dan lain sebagainya. Demikian juga Muslim 1925 atau Muslim juz 13 halaman 66. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa la tazalu asabatun minal muslimin yuqatiluna 'alal haqqi zahirin 'ala man nawa'ahum ila yaumil qiyamah. Jadi di antara tanda-tanda orang itu disukai oleh Allah, orang itu suka kepada ilmu. Apalagi kalau ilmu itu berhubungan ada manfaatnya untuk dirinya dan orang lain, apalagi itu ilmu agama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tadi itu Bukhari ya, 3461, Muslim 1037. Ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffar wal yajidu fikum ghilzah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Wahai orang yang beriman, qatilul ladzina kafaru, qatilul ladzina yalunakum minal kuffar. Ini pelajaran supaya kita bersikap yang proporsional. Kalau mereka tidak merugikan kita, al-kufar, maka kita harus bisa memperlakukan mereka dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau mereka merugikan agama kita, maka kita harus bertindak dengan sewajarnya, tegas. Itu yukotilu itu maksudnya bertindak proporsional dan tegas, kecuali di pertempuran. Kalau pertempuran head to head, udah dalam keadaan perang, ya namanya teknik perang, itu aparat dan sebagainya. Wal yajidu fikum ghilzah, agar kita bersikap tegas. Karena kalau tidak tegas, kita diinjak, agama kita diinjak. Tapi bukan berarti tegas itu menyakiti. Jadi lihat situasi dan kondisi. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sadarlah bahwa Allah, bantuan Allah, pertolongan Allah selalu bersama orang-orang yang bertakwa. Menjaga diri zahir maupun batin. Itu At-Taubah ayat 123. Jadi wal yajidu fikum ghilzah itu syiddatan wa quwwatan wa hamiyah. Itu Al-Qurtubi juz 8 halaman 270, di sebelah kanan 3 baris dari bawah. Qatilul ladzina la yu'minuna billah, At-Taubah 29. Berikutnya yaitu At-Taubah 124. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. At-Taubah ayat 124, yang pertama itu mengajarkan agar berusaha kita menambah keimanan kita. Sudah baik terus ditingkatkan sampai akhir hayat kita.
Ayat yang 125, ayat berikutnya, orang menanggapi Al-Quran As-Sunnah itu berbeda-beda. Ada yang semakin beriman, ada yang biasa-biasa saja. Jadi yang baik itu terus meningkatkan keimanannya. Dan ayat 126 At-Taubah yuftanun fi kulli amin marratan au marratain. Ini Allah mengingatkan bahwa hidup itu tidak akan pernah lepas dari ujian. Jadi menghadapi ujian, cobaan, musibah, yang penting kita sudah doa dan berusaha, ya hadapi dengan wajar aja, biasa-biasa aja. Jadi selama kita hidup, kita pasti akan mendapatkan ya ujian itu, tantangan hidup. Ya, tugas kita hanya melewati saja semampunya. Kalau kita mampu lewati, kalau nggak mampu ya lain waktu. Dan ujian itu akan berulang. Jadi selama hidup itu marratan au marratain, maksudnya berulang. Kenapa hidup saya kok selalu dapatkan ujian? Ya namanya hidup. Kalau nggak dapat ujian namanya nggak hidup. Ya biasa aja lah. Jadi ya mengeluh kalau wajar sih nggak ada masalah. Kalau mau mengeluh ya wajar. Kalau nggak mengeluh ya tanggapi aja biasa-biasa. Begitulah hidup. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza ma unsilat surah. Justru orang yang mau naik tingkat itu memang dapat kayak begitu ujian. Lolos, naik, terus sampai ke puncak. Begitulah. Sampai di puncak anginnya kencang. Wa idza ma unzilat suratun nadhara ba'duhum ila ba'd. Coba perhatikan di gunung. Gunung itu semakin tinggi, semakin dingin. Anginnya kencang, semakin dingin, mendekati awan. Jadi manusia biasa dapat cobaan. Semakin tinggi cobaannya juga. Nabi itu cobaannya juga. Jadi mungkin kita dapat ujian itu karena disayang. Mau naik derajat. Wa idza ma unzilat suratun nadhara ba'duhum ila ba'd hal yarakum min ahadin thumma sarafu. Sarafallahu qulubahum bi annahum qaumul la yafqahun. At-Taubah ayat 127. Apabila diturunkan surah Al-Quran, apabila disampaikan, nadhara ba'duhum ila ba'd. Lalu mereka celingak-celinguk melihat temannya. Hal yarakum min ahad. Kenapa? Kalau Al-Quran disampaikan, As-Sunnah disampaikan, dia khawatir kekurangannya terungkap. Padahal kalau orang yang baik, nggak masalah. Jadi itu sebagai pembelajaran dan kita bisa memperbaiki. Tapi orang yang niatnya kurang baik, kalau diingetin itu nggak suka. Lebih suka disanjung. Dengan berbagai alasan, sebenarnya nggak masalah lah. Justru kita terima kasih. Diingetin dengan model apa aja. Nggak apa-apa. Tapi kalau orang munafik yang diabadikan dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 127 itu, karena orang beda-beda yang menerima, yang menyampaikan juga, ya mungkin kita bisa bijaksana ya. Lihat situasi, kondisi, lihat orangnya, dan lihat orang yang memberikan. Nah kalau orang lain nggak bisa, kita yang berusaha untuk menerima. Jadi jangan memaksakan orang. Jadi dia itu kalau disampaikan kebenaran, dia takut atau malu kekurangannya kelihatan. Hal yarakum min ahad tsumman sarafu. Kemudian kabur. Takut kekurangannya orang munafik itu terungkap. Padahal Allah mengungkap itu supaya dia memperbaiki diri, yang lain tidak terpengaruh. Dan dia bisa mengambil pelajaran dan memperbaiki diri. Dia anti, paling tidak suka kepada kritikan. Padahal Allah menyampaikan, masukan itu bagus untuk kamu. Itu obat. Sehat kamu kalau minum jamu. Itu. Hal yarakum min ahadin tsumman sarafu. Tapi justru dikasih masukan bukannya tawasau bil haqq wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah, diterima dengan senang hati. Padahal Nabi juga suka syura wa amruhum syura. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah.
wa syawirhum fil Tapi dia malah kabur, tsumman sarafu. Kalau disampaikan kebenaran malah kabur. Jadi jangan kabur, terima, dikoreksi, didengerin. Bagus ada orang yang memperbaiki. Sarafallahu qulubahum, karena dia kabur menjauh dari kebenaran, oleh Allah akhirnya dibiarkan. Sarafallahu qulubahum. Maka memalingkan Allah, siapa Allah membiarkan berpaling, memalingkan qulubahum kepada hati-hati mereka. Bi'annahum, kenapa? Karena mereka itu kaum, yaitu kaum la yafqahun, yang tidak paham. Minum jamu itu sehat. Mendapatkan nasihat itu karena sayang, bagus, senang. Dan kita nggak salah lagi kalau diperbaiki itu. Tapi orang yang tidak mau diperbaiki, ya begitu. Ya itu masing-masing lah. Yang penting kita pribadi, setiap kita pribadi ingin memperbaiki dan diperbaiki oleh orang nggak apa-apa. Begitulah. Usahakan kita belajar untuk memperbaiki diri dan menerima perbaikan dari orang. Jangan gampang baper, jangan gampang marah. Dan tidak usah merasa rendah kalau diperbaiki orang, dinasehati, dikasih masukan orang. Ucapkan terima kasih kepada Allah, kepada diri kita yang telah berdamai dengan nasihat dari orang. Dan terima kasih kepada orang yang memberi masukan. Selesai. Mau diterima, nggak diterima, mau dilaksanakan, nggak dilaksanakan, cukup jawaban kita terima kasih. Biasakan. Kalau dikasih masukan, terima kasih. Soal kita cocok, nggak cocok, mau diterima, nggak diterima, mau dilaksanakan, nggak dilaksanakan, itu urusan nanti. Berdamailah dengan orang, berdamailah dengan hati kita sendiri. Dan kita harus berusaha untuk mengetahui kekurangan kita. Dan orang yang setia menyampaikan kekurangan kita itu biasanya ada kalanya karena sayang, ada kalanya karena benci, tapi semuanya itu bermanfaat bagi kita. Wa idza ma unzilat suratun nadhara ba'duhum ila ba'd. Yang penting kalau suka dan berlebihan, kalau benci jangan berlebihan. Biasa-biasa aja. Orang terlalu dekat pada akhirnya bisa jadi musuh atau bisa dan lain sebagainya. Orang yang jauh juga bukan berarti musuh. Jadi sedang-sedang aja. Wa idza ma unzilat suratun nadhara ba'duhum ila ba'd masilah wal muradu al munafiqun. Ai idza hadaru ar-rasul wa huwa yatlu Qur'anan unzila fihim fadihatuhum aw fadihatu ahadim minhum ja'ala yanzuru ba'duhum ila ba'd nadhara ar-ru'bi ala jihati at-taqrir yaqulu hal yarakum min ahadin idza takallamtum bihadza fayanquluhu ila Muhammad wa dzalika jahlum minhum binubuwwatihi alaihi salam wa anna Allah yutli'uhu ala ma yasha'u min ghaibihi. Summan sarafu ay in sarafu an tariqil ihtida. Inna syarrad dawabi indallahi summul bukmul ladzina la ya'qilun. Allah menyampaikan di dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 22 bahwa eh, orang yang paling eh, kurang kurang diridhoi oleh Allah, yang terburuk, hewan yang terburuk, dabah itu dianggap seperti hewan yang melata di bumi. Jadi kurang bermanfaat, harga dirinya juga turun. Menurut Allah itu asum adalah orang yang tuli. Maksudnya orang yang tidak mau berusaha mendengarkan yang baik dan benar dan tidak bisa mau ngambil hikmahnya. Al-bukumu. Dan jangan lupa, orang yang tidak mau menyampaikan kebenaran itu termasuk syarat dawab juga. Jadi al-bukmu. Al-bukmu itu orang yang tidak, yang semacam bisu. Dia itu bisa punya kemampuan, punya jabatan menyampaikan kebenaran, tapi tidak disampaikan. Dan ini masalah juga. Alladzina la ya'qilun. Oh, berikutnya orang yang akalnya tidak berfungsi, tidak difungsikan. Tidak difungsikan. Jadi mesti difungsikan ya, akal itu. Ini masjid ditutup, benar apa enggak? Atau justru masjidnya jangan ditutup, tapi kesehatan harus dijaga. Jadi kesehatan dijaga, peraturan prokes juga diikuti.
Tapi masjidnya misal tidak ditutup. Jadi ya coba lihat dimusyawarahkan dan sesuaikan dengan situasi dan kondisi. Bagaimanapun COVID itu ada yang berkuasa, yaitu Allah. Yang membuat COVID itu kemana, itu kan ada yang megang, ada yang berkuasa. Jadi cobalah dialog kepada yang berkuasa. Ada dialog seperti ini, mohon maaf ya, bisa diterima, bisa tidak. Mohon maaf kalau bahasanya agak vulgar atau kasar. Kalau kamu dikejar oleh huk-huk, huk-huk itu anjing. Maka kamu jangan menimpuk itu anjing, mencaci maki huk-huk itu. Tapi kamu cukup panggil yang punya huk-huk itu. Agar huk-huk itu tidak mengganggu. Mohon maaf ya. Jadi sama, COVID itu ada yang berkuasa, ada yang mengatur. Jadi apabila kita segera mendekat ke masjid, segera minta kepada Allah agar COVID itu tidak mendekat kepada kita, insya Allah selamat. Dengan tetap kita menjaga kesehatan, makan sayur, buah, istirahat, jaga kebersihan, mandi, rajin berwudu, pakai masker, jaga jarak, misal kalau dalam keadaan darurat. Ya, begitulah insya Allah. Kalau toh kita sudah begitu masih terkena, ya syahid. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Kalau tadi Al-Anfal 22, sekarang Muhammad 24. Kenapa sih kamu itu la yatadabbaruna, tidak mau berpikir? Coba pikirkan sedalam-dalamnya Al-Qur'an itu. Setiap huruf, setiap harokat, setiap kalimat, setiap ayat, setiap surah. Am ala qulubin aqfaluha. Apakah hatimu itu sudah enggan sekali menerima kebenaran sehingga kamu menutup diri? Am ala qulubin, atas kulub-kulub aqfaluha. Hmm. Apakah yaitu atas kulub-kulub adapun kunci penutup. Kenapa kamu menutup diri dari kesempatan, dari kebenaran, dari kebaikan, dari nasihat? Cobalah. Itu Muhammad 24. Di dalam ayat yang lain, qatalahumullah at-taubah ayat 30. Ini pelajaran ya, kalau kita tidak mau jadi baik, akhirnya oleh Allah dibiarkan kita dalam kesengsaraan. Qatalahumullah at-taubah 30. Jadi ketika kita mendapatkan suatu kesengsaraan, ada kalanya itu akibat ulah kita sendiri. Allah sayang sama kita. Tapi ketika kita tidak sayang kepada diri kita dan kepada orang lain, akhirnya kita mendapatkan apa yang kita lakukan dan yang kita ucapkan akibat ulah kita sendiri. Akhirnya oleh Allah dibiarkan. Yukrahu ayyuqala in sarafna minas shalah li'anna qauman in sarafu fasarafallahu qulubahum walakin qulu qadainas shalah. Ada kajian bahasa Arab ya. Kalau bahasa Arab in sarafna ada yang berpendapat jangan. Kalau in sarafna minas shalah. Pulang dari sholat tuh maksudnya. Karena insorofa itu diantaranya pengertiannya itu berpaling, kabur, tidak mau. Tapi kodoina, maksudnya kita telah. Jadi jangan mempergunakan insorofah untuk sholat. Tapi kodoina, kita telah menunaikan sholat, sekarang kita menuju ke rumah. Ada kajian seperti itu. Ya, wallahu alam. Dari segi bahasa ya, itu diantaranya ada di Al-Qurtubi juz 8 halaman 272 di sebelah kanan di bawah. Ya, wa hadza fihi nadhar wa ma'adzunuhu bisahih. Tapi nanti ada pendapat yang lain itu. Itu hanya satu sisi ya. Nanti ada pendapat lain. Jadi tidak harus kita kalau ada orang menggunakan insorofna minas sholah lalu kita mentah-mentah kita salahkan begitu. Enggak, itu kan hanya ada pendapat seperti itu. Begitu. La yakul ahadun insarafu fa inna Allah ta'ala qala fi qaumin dammahum summan sarafu sarafallahu qulubahum. At-Taubah ayat 127. Qulu inqalabu rahimakumullah. Tapi di Bukhari ada itu kalimat insarafa itu. Seperti apa? Menurut sahabat Ibnu Abbas, katanya kan tadi jangan pakai insarafa. Tapi menurut sahabat Ibnu Abbas juga ada itu di Bukhari. Di nomor berapa? Yaitu di Bukhari nomor
841, 842. Coba cek. Fathul Bari juz 2, halaman 421, 423. Anna raf'as sauti bidzikri, bahwa orang bertakbir kedengaran suaranya itu hina yansarifu. Ketika selesai annasu itu pakai yansarifu. Ketika pulang selesai annasu siapa manusia minal maktubati dari sholat wajib, sholat fardu. Jadi kalau begitu mana yang benar? Ya dua-duanya benar lah. Yang penting kita harus menunjukkan ketawaduan di dalam segala hal. Jadi silahkan pendekatan, ijtihad itu semua insya Allah dapat penghargaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, walakin qulu in qalabu rahimakumullah fa inna Allah Ta'ala qal fi qaumin madahahum fanqalabu. Jadi boleh pakai inqalabu. Inqalabu itu pulang. Pulang dari masjid misal. Inqilab. Fanqalabu bi ni'matin minallah wa fadlil lam yamsashum su'. Dia pulang dari perang dapat nikmat pertolongan, kemenangan dari Allah dan tidak dapat sesuatu perlawanan yang berharga apapun. Dia tidak terkena suatu musibah yang dan lain sebagainya. Itu Ali Imran 174. Berikutnya yaitu At-Taubah ayat 128. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Sungguh At-Taubah ayat 128, 129. Sungguh telah datang kepada kalian Rasul apa Rasul min anfusi. Kalau dibaca anfusi itu dari kalangan orang Arab, dari keluarga kalian sendiri, dari tengah-tengah kalian sendiri. Ini pelajaran ya, apabila kita mau jadikan pemimpin itu harus dari anak daerah kita. Kalau mau jadikan pemimpin di daerah kita, jadi pribumi itu dinomorsatukan. Anak daerahnya itu dinomorsatukan. Boleh kayak begitu. Atau kalau memang tidak ada yang ahli, dari luar, maksudnya dari luar daerah kita, tapi yang dari daerah kita itu juga diperbantukan atau jadikan wakil atau apa. Kalau dibaca amfusah atau amfasah itu harus pemimpin itu harus pilihan. Dipilih dan orang yang pilihan. Jangan asal orang menunjukkan seperti orang sederhana, bermasyarakat, masuk ke dalam Ka'bah, misal pencitraan ini dan itu, lalu jadikan pemimpin, habis kita. Jadi itulah pengalaman, lain waktu jangan mudah kita terprovokasi dengan berita, dengan buzzer, dengan apa. Jadi kita betul-betul cari pemimpin yang dari kalangan kita sendiri dan punya keahlian, pilihan. Pilihan itu orang-orang yang punya kelebihan dari orang-orang yang lain. Emang di Indonesia udah nggak ada lagi orang yang pinter gitu. Jadi carilah yang pinter, punya keahlian. Jangan itu min anfusikum ya. Kalau anfusi itu dari kalangan kita, dari diri kita. Kalau amfusa atau amfasa itu orang terbaik. Azizun alaihi ma anittum. Yang merasakan apa pemimpin atau orang yang bisa merasakan apa yang kita rasakan. Jadi seperti sekarang orang bagaimana ya? Orang itu mau minjam misal, darurat harus pinjam ke bank. Sulit sekali itu. Tapi kalau orang kaya itu mudah. Jadi bukannya ngebantu orang miskin perekonomian kecil, tapi ya begitulah keadaannya. Jadi carilah pemimpin dan membuatlah aturan yang betul-betul itu
bisa dinikmati dan mengena kepada orang-orang yang sangat butuh bantuan. Azizun alaihi ma'anittum. Harisun alaikum. Harisun alaikum jadi orang yang betul-betul punya keinginan, itikad baik, haris agar bisa melindungi kita, punya keinginan untuk kita menjadi baik dan lebih lebih segalanya bisa lebih nilainya segalanya. Harisun alaikum. Itu namanya haris. Pingin agar meningkatkan kemampuan dan jaga keselamatan dan seterusnya. Bil mu'minina raufur rahim. Eh, Kalau tadi secara umum ini ditambahkan apalagi kepada sesama orang mukmin. Kalau sesama anak bangsa aja berbuat baik apalagi kepada sesama orang mukmin. Rauf, eh, dia itu betul-betul penyantun, bisa memaafkan sebelum orang lain minta maaf, bisa penyayang, tidak dendam, tidak dengki, tidak punya rencana untuk membahayakan orang lain. Cobalah kita menang, tampil nomor satu, bagus dan lain sebagainya, unggul, tapi tanpa harus mengalahkan orang dan mencerca orang dan menginjak harkat martabat orang. Jadi sportif gitu ya, berusaha fastabiqul khairat. Mari kita bersama-sama eh, berlomba-lomba untuk menjadi yang lebih baik, bahkan terbaik gitu. Menurut Allah. Gimana caranya itu? Fa'in tawallau, kalau mereka berpaling, fakul hasbiyallah. Maka jangan memaksa kita. Yang penting kita kasih contoh dan kita doakan terbaik. Kita serahkan kepada Allah, hasbi Allah. Bagaimana ayat tentang kekerasan? Itu beda dalam pertempuran. Kalau dia membahayakan meskipun tidak dalam pertempuran, itu aparat dengan tegas. La ilaha illallah. Yang penting kita sudah berusaha. Selanjutnya hasbi Allah. Biar Allah yang merubah hati seseorang. Tugas kita ya sudah. Sambil kita terus berusaha, nanti biar Allah selebihnya. Hasbi Allah. Jangan lupa ucapkan hasbi Allah, hasbi Allah, hasbi Allah. Bahasa Indonesianya, biar Allah nanti, jangan kita mengambil peranan Allah. Jangan kita menganggap Allah itu kecil. Jangan menganggap bahwa semua masalah bisa kita selesaikan. Lalu peran Allah kita ambil, peran Allah dikecilkan. Jadi sekarang dibalik. Kita berusaha peran Allah yang lebih besar. Hasbi Allah. Cukuplah Allah yang akan membantu usaha kita. Yang melindungi kita, menolong kita, membuat kita berhasil, membuat kita mudah. Hasbi Allah. Biasakan ucapan hasbi Allah, hasbi Allah, hasbi Allah. Hasbi, mencukupi, ku, bi kepadaku. Allahu siapa Allah? La ilaha illahu. Tiada Tuhan yang punya kemampuan, yang bisa nolong, yang bisa melindungi itu Allah. La ilaha illahu alaihi tawakkaltu. Setelah kita berusaha, kita tawakal kepada Allah. Wa rabbul arsyil azim. Jangankan cuma kita yang kecil, Allah itu adalah yang memenuhi segala kebutuhan arash yang azim, yang sangat besar. Kita tahu aras itu lebih besar dari langit 7 lapis dan bumi. Kita lanjut. Itu tadi At-Taubah ayat 128, 129. Lalu di ayat berikutnya itu penjelasan seperti itu, amfusi, amfasa, amfasikum. Jadi tinggal fa apa fu itu perbedaan. Kalau fa tadi dari kalangan orang Arab, dari bangsamu sendiri, dari pribumi. Kalau fa, amfa itu yang bagus, yang indah, yang pilihan. Kajian seperti itu di tafsir Al-Qurtubi, juz 8 halaman 274. Di sebelah kanan atas tuh. Dan yang paling menarik menurut Husain bin Al-Fadl, lam yajma' Allahu li ahadin minal anbiya ismain min asma'ihi illa lin nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
nama Allah itu tidak pernah digabungkan, diberikan secara bersamaan dua nama langsung kepada seorang pun dari para nabi kecuali kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama Allah dipinjamkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu mana? Asmaul Husna yang disematkan, dipinjamkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi itu manusia. Yaitu Rauf. Yang kedua Rahim. Itu At-Taubah ayat 128. Bil mu'minina raufur rahim. Itu kan? Jadi Nabi itu dipanggil Rauf, Rahim. Sudah santun. Jadi Rauf itu, bahasa Rauf itu al-mubaligh fir ra'fah wasyafaqah. Jadi ada yang berpendapat seperti itu. Orang yang punya sifat yang luar biasa kasih sayang dan lembut dan santunnya. Itu Rauf. Rahim. Kasih sayang. Itu Al-Qurtubi juz 8 halaman 274 di sebelah kanan paling bawah. Innallaha bin nasi laraufur rahim. Coba At-Taubah 128 sandingkan dengan Al-Baqarah ayat 143. Yang At-Taubah 128 itu untuk Nabi. Bil mu'minina raufur rahim. Itu Allah menceritakan, membanggakan nabinya, Nabi Muhammad SAW. Sedangkan yang Al-Baqarah ayat 143 itu Allah. Innallaha bin nasi laraufur rahim. Ya kan? Kalau Allah pakai la. Nabi tidak pakai la. Raufur rahim. At-Taubah 128. Kalau Allah pakai la. La-nya itu lam lit taukid. Al-Baqarah 143. Innallaha bin nasi la rauf, betul-betul. Jadi bagaimanapun Nabi kasih sayang, santun, lembutnya tidak mungkin mendekat apalagi mengalahkan kasih santun, kasih sayang dan santun dan lembutnya Allah Subhanahu wa taala. Raufur rahim. Kalau Nabi ada kalanya santun luar biasa, pemaaf, berdamai, ada kalanya terjadi perang Badar, perang Uhud. Jadi Nabi itu proporsional. Al-ayah laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun sampai selesai. Wahum al-qaim bisyafa'ah lakum fala tahtammu bima anittum ma aqamtum ala sunnatihi fa innahu la yurdihi illa dukhulukumul jannah. Nabi itu tidak tenang sebelum kita umat Islam masuk semua ke surga. Bahkan Nabi tidak hanya di dunia, tapi di akhirat yang dipikirkan tuh umatnya. Ingin terus membantu memberikan syafaat. Itu diantara pendekatan atau penafsiran atau ijtihad bahwa Nabi itu bil mukminin betul-betul raufur rahim. Penjelasan seperti itu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun dan Haris itu atau bait 128 itu diantaranya Nabi itu yang selalu di benak Nabi itu umatnya sampai di akhir hayat. Ingin membantu dan memberikan syafaat sampai di akhirat. Itulah yang dimaksud di dalam Al-Baqarah 255. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Pada dasarnya tidak ada orang yang bisa memberikan syafaat pertolongan kecuali atas izin Allah. Dan Nabi setelah memohon diizinkan untuk membantu umatnya. Ketika Nabi Ibrahim berusaha membantu umatnya, Ibrahim 36, "Faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim." Ketika Nabi Isa kepingin membantu umatnya, Al-Maidah ayat 118, "In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taufir lahum fa innaka antal azizul hakim." Maka Nabi diabadikan di dalam At-Taubah ayat 128 bahwa Nabi itu azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Begitulah Nabi. Jadi pada akhirnya yang bisa pertama diberi kesempatan memberi syafaat itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru para nabi yang lain, para sahabat, para tabi'in, para imam, para ulama, dan teman-teman kita yang sama waktu berjamaah dan lain sebagainya. Akhriju man araftum. Ketika sholat berjamaah bersama muslim,
183, 203 hadis dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri. Ya Allah, temanku dulu sama-sama sholat, mana kok belum kelihatan di surga? Sanagih kamu cari di neraka. Karena dulu dia banyak dosa. Dan tidak meninggal dalam keadaan ya begitulah, akhirnya dicari di surga, di neraka, lalu nanti dibawa ke surga. Allahumma ummati wa baka. Faqala Allah azza wa jalla ya Jibril idhab ila Muhammad wa rabbuka a'lam. Fas'alhu ma yubkika. Faqala Allah ya Jibril idhab ila Muhammad faqul lahu inna sanurdika fi ummatik wa la nasu'uk. Itu ya Muhammad irfa' ra'sak washfa' tushaffa' wasal tu'ta. Itu ada di Bukhari 3340, 3361, 4712. Fathul Bari juz 6 halaman Fathul Bari juz 6 halaman 456, 460 atau Fathul Bari juz 8 halaman 504 sampai 506 atau di Muslim 202, Ibnu Hibban 7234, 7235. Di antaranya hadis dari Abdullah bin Amrin bin Al-As. Dan itu banyak cerita ketika orang datang ke Nabi Adam, ke Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, terakhir kepada Nabi Muhammad SAW untuk mendapatkan bantuan syafaat. Lalu Allah mengizinkan. Dan yang terakhir, sampai di sini dulu. Ini yang kami sampaikan. Mungkin kalau mau ngecek silahkan di Tafsir Al-Qurtubi, juz 8 halaman 263 di sebelah kiri sampai 276 di sebelah kanan. Ketika Al-Qurtubi mencoba menafsirkan Al-Quran surah At-Taubah ayat 120, 121 sampai ayat yang terakhir yaitu At-Taubah ayat 128. Demikian mudah-mudahan 129. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.